رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi hari ini adalah tentang kehidupan di alam kubur. Bahwasanya kehidupan manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama alam dunia, yang kedua alam barzah atau juga disebut dengan alam kubur, dan yang ketiga adalah alam akhirat. Siapapun yang sudah meninggal, maka dia masuk ke alam barzah atau alam kubur, meskipun dia tidak dikuburkan di dalam kuburan. Dan alam kubur itu adalah sesuatu yang gaib. Jadi alam kubur berbeda dengan kuburan. Kuburan itu masih ada di dunia, sementara alam kubur itu adalah alam gaib. Jadi siapa saja yang sudah meninggal maka dia akan masuk fase namanya alam barzah atau alam kubur, pembatas antara dunia dan akhirat. Baik dia meninggalnya hancur berantakan karena pesawat meledak, atau meninggal di dasar lautan, atau di tempat-tempat lain yang dia tidak mungkin dikuburkan, tapi sesungguhnya dia masuk ke alam kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai pembahasan kita, marilah kita dengarkan sebuah hadis dari Bara' bin Azib yang menceritakan bagaimana roh keluar dari jasad kemudian nanti masuk ke alam kubur. Anil Bara' bin Azib, dari Bara' bin Azib. Bara' bin Azib adalah sahabat Rasulullah, Ansor, penduduk Ansor, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Qala, Bara' bin Azib berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazah rajulin minal ansor. Saya atau kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang penduduk Ansor. Fantahaina ilal qabri, sampailah kami ke kuburan. Walamma yulhad, dan kuburan itu belum siap, artinya belum siap untuk dimasukkan jasad. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena belum siap maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk di dekat kuburan itu. Wajalasna haulahu, dan kami semua para sahabat duduk di sekitar Rasulullah. Jadi karena Rasulullah duduk maka para sahabat juga duduk di sekitarnya. Wa ka'anna ala ru'usina thair, dan seakan-akan di kepala kami ada burung. Apa maksudnya? Para sahabat ketika duduk di sekitar Rasulullah itu mereka tidak bergerak. Karena kalau burung itu hinggap di tempat yang tidak bergerak, kalau bergerak dia akan terbang lagi. Ini menunjukkan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, sehingga para sahabat diam, tidak ada yang berkata satu sama lain di antara mereka, dan mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi umud, di tangan Rasulullah itu ada kayu, yankuthu fil ardi, yang beliau gunakan untuk memukul-mukul tanah. Jadi di kuburan itu Rasul megang kayu ini digunakan untuk memukul-mukul tanah. Farafa ra'sahu, lalu Rasulullah mengangkat kepalanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah melihat ke bumi, melihat ke langit lagi, melihat ke bumi, melihat ke langit lagi, melihat ke bumi, melihat ke langit lagi, sebanyak 3 kali. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, Ista'idhu billahi min adzabil qabri marrataini aw thalathu marrat. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya dengan ucapannya, Ista'idhu billahi min adzabil qabri, mintalah perlindungan kalian dari azab kubur, dan ini diucapkan oleh Rasulullah 3 kali. Mintalah kalian kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan dari Allah dari azab kubur. Menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang
sangat penting sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu Rasulullah melanjutkan sabdanya, Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya, apabila akan meninggalkan dunia, wa iqbalun minal akhirah, dan akan masuk pada kehidupan akhirat, nazala ilahi malaikatun minas sama, akan turunlah malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya itu putih, ka'anna wujuhahum syams, wajahnya seperti matahari, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka kain kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannah, dan juga minyak wangi dari surga. Jadi ketika seorang hamba mukmin berada dalam sakaratul maut, itu akan turun sekumpulan malaikat, tidak hanya satu, tapi sekumpulan malaikat, di mana malaikat itu ketika turun membawa kain kafan dari surga dan membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, dan kumpulan malaikat ini kemudian akan duduk sepanjang mata memandang. Kalau kita naik gunung sampai puncak, lalu kita melihat sepanjang mata memandang, itu enggak ada batasannya. Begitulah ketika seseorang berada dalam sakaratul maut, itu sepanjang dia mata memandang, itu isinya malaikat semua. Itu isinya malaikat semua, itu adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya di dunia. Jadi saat-saat sakaratul maut itu adalah saat-saat yang sangat sulit. Dalam satu sisi dia melihat pemandangan yang belum pernah lihat dia di dunia, sekumpulan malaikat. Di samping itu setan itu akan berusaha menggoda kita sebagai seorang muslim agar kufur. Jadi di titik-titik kehidupan kita, setan itu akan terus menggoda. Dalam riwayat disebutkan, setan itu nanti akan menjelma menjadi wajah, menjadi orang-orang yang kita cintai sudah meninggal terlebih dahulu. Contohnya kalau ibu kita sudah meninggal, maka setan itu nanti akan berubah menjadi sosok ibu kita. Lalu akan berkata kepada kita yang saat itu sedang sakaratul maut. Dia mengatakan, masuklah kamu kepada agama Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi dan Nasrani itu adalah agama yang lebih benar daripada Islam. Jadi yang datang kepada kita itu adalah sosok yang sudah sangat kenal, yang sudah sangat kita kenal, dan dia berusaha untuk menggoda kita keluar dari agama Islam. Dan kisah tentang godaan setan terhadap orang yang sakaratul maut banyak sekali. Oleh karena itu, maka apabila kita mendapati ada sahabat kita, saudara kita, keluarga kita berada dalam kondisi nazak, kondisi sakaratul maut, maka hendaknya kita dampingi. Jangan sampai tergoda dengan godaan syaitan. Dan kita upayakan untuk kita talqin. Lakinu mautakum, talqinlah orang yang akan meninggal itu dengan la ilaha illallah. Dan itu harus kita lakukan terus menerus, jangan sampai terputus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi kita bisa mengatakan, wahai bapakku, ucapkanlah la ilaha illallah, engkau akan masuk surga. Atau kita talqinkan langsung la ilaha illallah sampai dia bisa mengikuti. Kalau dia sudah bisa mengikuti ucapan la ilaha illallah, maka ya sudah, kita berhenti, tidak kita ajak ngomong lagi supaya ucapan terakhirnya itu adalah la ilaha illallah. Kalau kita ajak bicara lagi, nanti dia bicara selain kalimat la ilaha illallah, berarti akhir ucapannya adalah bukan la ilaha illallah. Contohnya setelah dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita tanya, sakit? Dia jawab sakit, meninggal, berarti akhir ucapannya adalah sakit. Maka ketika dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, kita pertahankan semoga itu menjadi ucapan terakhirnya. Kalau dia mengucapkan kalimat yang lain lagi selain la ilaha illallah, kita bimbing lagi supaya ucapannya la ilaha illallah. Karena ini jaminan Rasulullah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi turunlah malaikat, sekumpulan malaikat membawa kain kafan dari surga, minyak wangi dari surga, dan duduk sepanjang mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Setelah itu baru turun malaikat maut. Jadi malaikat maut, malaikat pencabut nyawa itu baru turun di fase yang kedua.
setelah sekumpulan malaikat itu datang sebelumnya. Tsumma yaji'u malakul mauti alaihissalam hatta yajlis 'inda ra'si. Malaikat maut ini akan duduk di sebelah kepalanya. Di sebelah kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah. Lalu berkata kepada jasad ini, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa kharaja tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa. Maka setelah malaikat berkata, keluarlah kamu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keluarlah roh seorang mukmin itu, di mana keluarnya itu digambarkan seperti keluarnya air dari teko. Kita punya teko, kita tuangkan air, begitulah roh orang mukmin itu keluar dari teko. Mudah atau tidak air keluar dari teko itu? Kalau kita tuangkan air dari teko, apa yang terjadi? Air itu akan mudah keluar. Begitulah keluarnya roh dari seorang mukmin. Fayakhudhaha fa idza akhadha lam yat'uha fi yadihi tarfata ainin. Lalu roh yang keluar tadi diambil oleh malaikat maut dan tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun. Tidak dibiarkan sekejap mata pun. Jadi setelah diambil langsung diletakkan di kain yang tadi dibawa oleh malaikat yang lain. Jadi tidak dibiarkan di tangan malaikat maut itu sekejap mata pun. Langsung ditaruh di kain yang dibawa oleh malaikat yang lainnya. Hatta ya'khudhaha fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut. Sampai kemudian roh itu diletakkan di kain dan di minyak wangi tersebut. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka begitu roh tadi diletakkan di kain dan minyak wangi dari surga itu, keluarlah semerbak wangi yang luar biasa. Wangi yang sebagaimana terdapat di muka bumi. Jadi wangi langsung keluar, wangi yang luar biasa. Wa fi qala fayas'aduna biha fala yamurruna yakni biha 'alal mala'i minal malaikati illa qalu ma hadzal ruh at-thayyib. Kemudian setelah diletakkan di kain dan mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa, itu sama malaikat dibawa naik ke atas. Maksudnya ke atas langit. Tidaklah malaikat yang dilewati kain yang dibawa ke atas itu yang isinya roh seorang mukmin, kecuali malaikat itu akan bertanya, roh siapakah itu? Karena baunya wangi luar biasa. Maka malaikat bertanya, roh siapa itu? Kok wanginya luar biasa? Fayaqulun, maka malaikat yang membawa roh itu akan mengatakan, fulanun bin fulan. Fulan anaknya fulan. Jadi nama dia disebut, nama bapaknya juga disebut. Ini mirip dengan kalau kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, itu ada malaikat namanya malaikat sayyahun, malaikat yang mengembara di atas muka bumi. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka solawat kita itu nanti akan dibawa oleh malaikat ini dan disampaikan kepada Rasulullah. Ketika malaikat itu menyampaikan solawat kita kepada Rasulullah, dia akan mengatakan, hadza min fulan bin fulan. Ini solawat dari fulan, anaknya fulan. Nama bapaknya disebut. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu mengatakan, mengucapkan solawat itu bagian dari birrul walidain. Jadi birrul walidain itu bisa kita gunakan dengan solawat. Karena apa? Kalau kita mengucapkan solawat, nama bapak kita itu disebut, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini sebagai dorongan bagi kita juga, hendaknya kita memperbanyak solawat. Karena itu bagian dari birrul walidain di samping bentuk-bentuk birrul walidain yang lain. Maka demikian juga ketika malaikat itu bertanya, roh siapa yang sangat wangi itu? Maka dia mengatakan roh fulan bin fulan, roh fulan anaknya fulan. Bi ahsani asma'il lati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dengan menyebutkan nama terbaik yang pernah disebutkan di dunia. Nama kita mungkin fulan, nama kita mungkin Ahmad ya. Tapi kadang kita dipanggil Zakaria, kadang dipanggil siapa? Nama panggilan itu banyak.
Nah, nanti yang akan disebutkan oleh malaikat itu adalah nama terbaik yang pernah ada di muka bumi. Jadi dari sekian nama kita itu nama terbaik apa? Itu nanti yang akan disebutkan oleh malaikat ketika malaikat yang lain itu bertanya. Hatta yantahu biya ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu, sampai kemudian diangkat ke langit sampai ke langit pertama, lalu para malaikat ini minta izin untuk dibukakan pintunya, menunjukkan bahwa langit itu ada pintunya. Dalam surat An-Naba Allah berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit-langit dibuka dan itu ada pintunya. Jadi langit itu ada pintunya. Dan dalam bulan Ramadan ini memang ada riwayat yang menyebutkan ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah walam yughlaq minhu syai' walam yughlaq minhu babun. Pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan pintu langit dibuka. Jadi ada dua riwayat, satu menyebutkan pintu surga dibuka, riwayat yang lain pintu langit dibuka. Ini juga menjadi dalil bahwa langit itu ada pintunya. Minta dibukakan pintu langit pertama, minta dibukakan fayuftah lahum, maka kemudian pintu langit pertama itu dibuka. Fayushayyi'unahu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Lalu malaikat ketika sudah masuk ke langit yang pertama, maka para malaikat langit pertama itu nanti akan mengantarkan sampai ke langit dunia, langit kedua. Kemudian minta dibukakan lagi, kemudian para malaikat langit dunia akan mengantarkan ke langit ketiga dan seterusnya sampai ke hatta yantahi bihi ila sama isabiah, sampai ke langit yang ketujuh. Ini juga menjadi dalil bahwa jumlah langit itu ada 7. Fayaqulullahu azza wa jalla, sampai di langit ketujuh Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan amal hambaku itu dalam illiyin. Wa'aiduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtahum wa fiha uaiduhum wa minha ukhrijum taratan ukhra. Lalu kembalikan roh ini ke tanah lagi, kembalikan roh ini ke bumi lagi, karena darinya aku menciptakan mereka, di dalamnya aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka. Qala fatu'adu ruh fi jasadihi, maka kemudian rohnya itu kembali ke jasadnya. Di sini kemudian baru masuk ke alam kubur, ya, mulai masuk kepada alam kubur. Jadi ketika roh seorang mukmin keluar, itu pada hakikatnya dia akan dibawa naik ke atas langit dulu, kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke kubur. Nah, sekarang kita masuk ke fase alam kubur. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani, lalu datanglah 2 malaikat. Disebutkan malaikat ini bernama Mungkar dan Nakir. Fayujlisanihi, lalu malaikat itu akan mendudukkan mayit. Jadi mayit itu nanti akan didudukkan oleh malaikat Mungkar dan Nakir, didudukkan. Fayaqulani lahu, lalu 2 malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah, maka mayit mukmin ini akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu madinuka, lalu ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, lalu ditanya lagi, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mayit muslim itu akan mengatakan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, lalu ditanya lagi, dari mana kamu tahu? Fayaqulu qara'tu kitaballah, aku membaca kitab Allah. Fa amantu bihi wa saddaqtu, lalu aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Jadi ini adalah pertanyaan malaikat kepada kita itu ada 3, dan ini disebut sebagai pertanyaan pertengahan, ya. Jadi pertanyaannya adalah man rabbuka,
madinuka, dan man nabiyuka. Setelah dia berhasil menjawab pertanyaan itu, fayunadi munadin fis sama, lalu terdengarlah suara dari langit. Dari langit itu terdengar suara yang mengatakan, sodako abdi, hambaku telah benar, hambaku telah jujur. Fafrishuhu minal jannah, lalu hamparkanlah hamparan dari surga. Wal bisuhu minal jannah, berilah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu dari surga. Qala fayatihi mir rahiha wa tayyibiha fayufsah lahu fi qabrihi madal basar. Jadi ketika seorang mukmin berhasil menjawab 3 pertanyaan itu, maka ada penyeru dari langit yang mengatakan dia telah benar, hamparkanlah hamparan dari surga, bukakan pintu dari surga, dan beri pakaian dari surga. Ini terjadi di kubur, terjadi di alam kubur. Lalu wanginya surga itu bisa dicium sama dia, tercium oleh mayat tadi. Wa yufsah lahu fi qabri madal basar, dan kuburannya dilapangkan sepanjang mata memandang. Jadi kuburan yang ukurannya berapa? 2x2 ya, atau semacam itu nanti ketika berhasil menjawab 3 pertanyaan ini akan dilapangkan kuburannya sepanjang mata memandang. Dalam riwayat yang lain, ketika seorang mukmin berhasil menjawab 3 pertanyaan itu, kemudian dikatakan kepadanya, ungzur ila maq'adika minan nar. Dalam riwayat yang lain, ketika dia berhasil menjawab, maka dikatakan kepada dia, lihat tempat dudukmu di neraka itu loh. Itu. Lihat tempat dudukmu, lihat itu tempat dudukmu di neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Telah diganti oleh Allah dengan tempat dudukmu di surga. Fayarauhuma jami'an, dan mayat ini bisa melihat dua-duanya. Bisa melihat tempat duduknya di surga dan bisa melihat tempat duduknya di neraka. Maka kita lihat bagaimana dahsyatnya ketika seseorang itu bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Tempat duduknya neraka itu diganti oleh Allah dengan tempat duduknya di surga karena bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Qala wa ya'ti rajulun hasanul wajhi wa husnul thiyab thayyibur rih. Setelah itu akan datang seseorang yang sangat tampan, pakaiannya sangat bagus dan aromanya wangi. Ini juga merupakan hiburan. Ketika kita di tengah kesendirian, lalu datang orang, itu pasti kita akan terhibur. Contohnya, kita masuk dikunci di dalam sebuah kamar, kemudian lampunya dimatikan, kita sendiri di situ. Mungkin 1 jam masih kuat, 2 jam masih kuat, 3 jam masih kuat, 5 jam masih kuat, 6 jam masih kuat. Tapi 7 jam, 8 jam, sehari, 2 hari, 3 hari itu sudah mulai gelisah. Karena kita apa? Satu gelap, satu sendiri. Itu gambaran setidaknya alam kubur seperti itu. Nah, ketika dalam kesendirian kemudian muncul orang, itu pasti akan membuat kita bahagia. Yang tadinya sendiri kemudian muncul orang. Begitu juga ketika seseorang berada di kuburan, nanti akan muncul sebuah sosok di mana dia wajahnya tampan. Pasti kita akan suka melihat wajah tampan. Yang kedua, pakaiannya bagus dan baunya wangi. Jadi kalau di sekitar kita ada orang tampan, bajunya bagus, baunya wangi, pasti kita senang melihatnya, senang berada di sampingnya. Orang ini kemudian berkata kepada yang ada di kubur tadi, fayaqulu absyir billadzi yasuruka hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Berbahagialah, berbahagialah dengan yang membuatmu bahagia. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan. Fayaqulu lahu man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bil khairi. Lalu mayat ini berkata, siapa kamu? Siapa kamu? Wajah kamu itu wajah yang membawa kebaikan. Maka orang yang berwujud sosok yang tampan, bajunya bagus dan wangi tadi mengatakan, ana amaluka sholeh, aku adalah amalmu yang baik. Jadi amal-amal kita yang baik, sholat kita, baca Al-Quran kita, sholat jamaah kita, sholat sunnah kita, sedekah kita, berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada orang tua, dan amalan-amalan soleh yang lainnya nanti di alam kubur itu akan berubah
menjadi tadi sosok yang tampan, berbau wangi, dan pakaiannya bagus. Itu menjadi penghibur bagi kita. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali. Kemudian dia mengatakan, ya wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat sampai aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Selesai. Di sini maksudnya selesai, Rasulullah menjelaskan tentang rohnya orang mukmin. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya berkaitan dengan rohnya orang kafir. Wa innal abdal kafir, adapun hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalun minal akhirah, apabila akan meninggal dunia dan masuk pada kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, akan turun kepadanya malaikat berwajah hitam, ma'hum al-masuh, membawa kain kasar, fajlisuna minhu madal basar, lalu malaikat yang hitam ini akan duduk sepanjang mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian turunlah malaikatul maut, hatta yajlis inda ra'sih, lalu duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu, lalu malaikat maut itu akan mengatakan kepada rohnya orang kafir, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila suhtin minallahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Jadi keluarlah, tapi keluarnya itu menuju kemurkaan. Jadi nanti yang akan dituju itu adalah kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Qala fatufraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-safudu minas suf al-mablul. Lalu keluarlah roh orang kafir itu, dicabutnya itu keluarnya seperti besi panas yang dicabut dari kain basah. Kalau orang mukmin tadi keluarnya seperti apa? Keluarnya seperti air dari teko. Kalau orang kafir seperti besi panas yang dicabut dari kain yang basah. Itu luar biasa sakitnya. Fa'khudha fa idza akhadha lam yat'uha fi yadi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkhal masuh. Maka sama dengan roh orang mukmin, malaikat maut setelah keluar roh dari orang kafir itu, malaikat maut tidak memegang roh itu kecuali hanya sekejap saja, lalu diletakkan di kain kasar yang tadi dibawa oleh malaikat. Begitu diletakkan, keluar aroma busuk yang sangat luar biasa. Aromanya busuk yang sangat luar biasa, aroma busuk yang pernah ada di muka bumi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah ila qalu ma hadzal ruh al khabith. Maka kemudian oleh malaikat dibawa ke langit dunia dan tidak melewati malaikat kecuali malaikat itu akan bertanya, roh siapa itu? Roh yang sangat busuk itu roh siapa? Maka malaikat akan menjawab, ini adalah roh fulan bin fulan, ini adalah roh fulan anaknya fulan, dengan menyebutkan nama terburuk yang pernah dia miliki di dunia. Kalau tadi orang mukmin nama terbaik yang akan disebutkan, kalau orang kafir nama terburuk. Kadang ada orang panggilannya A, B, C, D, nanti yang akan disebutkan itu adalah nama yang terburuknya. Fayastaftihu lahu. Lalu malaikat itu minta supaya langit pertama dibukakan. Bukakan langit pertama. Fala yuftah lahu, dan tidak dibukakan. Jadi tidak dibukakan. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu langit, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil hayat, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin orang kafir itu bisa masuk surga. Sebagaimana tidak mungkin onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Jadi ketika mereka minta izin, minta dibukakan langit pertama, tidak diizinkan, dan Rasulullah kemudian membacakan ayat itu. Fa yaqulullah azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin. Kemudian Allah berfirman, tulislah catatan amalnya itu dalam sijjin dan letakkan di tempat paling bawah di bumi. Fil ardis sufla, letakkanlah di bagian bumi paling bawah. Itu catatan orang kafir.
fatutrahu ruhuhu, lalu fatutrahu ruhu torhan, kemudian rohnya itu dilempar. Ya, kalau tadi orang mukmin sampai ke langit 7, rohnya itu dikembalikan dengan cara yang halus. Adapun orang kafir ketika minta izin dibuka langit pertama tidak diizinkan, setelah itu rohnya sama malaikat dilempar, jatuh ke bawah. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membacakan ayat wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faka'annama harra minas sama, dia seperti jatuh dari langit. Fatahtafu thair, lalu disambar oleh burung, jatuh kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahid, jatuh kemudian dibawa angin sampai dibawa ke tempat yang jauh. Fatu'aduru fi jasadihi, kemudian rohnya masuk ke dalam jasadnya. Ini terjadi di alam kubur. Dalam yang hadis yang lain disebutkan bahwa mayit di dalam kubur itu bisa mendengar sandalnya orang yang mengantar dia ke dalam kubur. Kemudian ketika sandalnya itu sudah pergi, baru datanglah 2 malaikat. Lalu malaikat ini mendudukkannya. Fayaqulani lahu, lalu ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu ha la adri, dia mengatakan ha aku enggak tahu. Fayaqulani lahu madinuk, lalu ditanya lagi apa agamamu? Fayaqulu ha la adri, ha aku enggak tahu. Fayaqula lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, fayaquluhu ha la adri. Kemudian ditanya lagi, apa pendapatmu tentang orang yang diutus untukmu? Dia mengatakan ha aku tidak tahu. Jadi jawabannya hanya aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika orang kafir tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia akan fayudrabu bimarzabatin laudhuribat biha jabalun saraturaban. Dia dipukul dengan sebuah alat yang kalau pukul ini, palu ini dipukulkan ke dalam gunung, dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi tanah. Bisa kita bayangkan betapa besarnya gunung. Dan alat apakah yang bisa menghancurkan gunung itu menjadi tanah? Sebesar apa alat itu? Sehingga alat itu kalau dipukulkan bisa hancur, menjadikan gunung itu menjadi hancur. Nah, alat ini digunakan kemudian dipukulkan ke mayat orang kafir. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dipukulkan sampai nanti kembali, setelah dipukulkan hancur kembali lagi. Bisa kita bayangkan alat sebesar itu kemudian dipukulkan ke jasad manusia yang sangat kecil ini, pasti akan menimbulkan teriakan yang sangat keras dan mayat itu berteriak. Teriakannya itu bisa didengar oleh semuanya kecuali oleh sakola ini, oleh manusia dan jin. Kecuali oleh manusia dan jin. Jadi kita bangsa manusia dan bangsa jin tidak bisa mendengarkan teriakan-teriakan orang kafir di alam kubur. Disebutkan oleh ahli ilmu, seandainya manusia itu bisa mendengar, lasoiko, dia benar-benar akan pingsan. Kalau mendengar dia langsung pingsan. Bisa kita bayangkan suara apakah yang bisa menjadikan orang mendengar langsung pingsan? Suara apa yang bisa menjadikan orang mendengar langsung pingsan? Selama ini belum ada suara yang orang dengar itu langsung pingsan. Ini menunjukkan bahwa suara itu sangat dahsyat sekali sehingga menjadikan manusia itu menjadi pingsan. Dan jin dan manusia tidak bisa mendengar teriakan yang diteriakkan oleh orang-orang kafir itu. Fayunadi munadi minas sama, lalu ada suara dari langit yang mengatakan an kadzaba, dia telah dusta. Fa'frishu lahu minan nar, maka lapangkanlah hamparkanlah hamparan dari neraka. Waftahu lahu babun minan nar, bukakan pintu neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, lalu akan terasa olehnya panasnya api neraka itu. Wa yudayyiqu alai qabru hatta tahtalifa fi adla'u, lalu kuburnya disempitkan sampai kemudian menghancurkan tulang-tulangnya. Wa yati rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi matinur ruh, setelah itu akan datang orang yang wajahnya sangat buruk, pakaiannya sangat kotor dan baunya sangat busuk. Kemudian dia berkata, absyir billadzi yasu'uka hadza yaumuka alladzi kunta tu'at,
bergembiralah dengan yang yang memburukkanmu. Ini adalah janji yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu dia berkata, man anta? Fawajuka alwaju yaji'u bisyari. Wajahmu wajah yang membawa keburukan. Lalu fayaqulu, sosok yang sangat buruk, pakaiannya kotor dan baunya sangat busuk tadi mengatakan, ana amalukal khabith. Aku adalah perbuatan burukmu. Fayaqulu rabbi la taqumus saah. Lalu mayat ini mengatakan, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat panjang yang Rasulullah SAW beliau ucapkan ketika berada di kubur, ketika kuburan itu belum siap untuk dimasukkan seorang jenazah dari Ansor. Di sini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat banyak sekali. Yang pertama adalah bahwa nanti di alam kubur itu ada nikmat dan juga ada azab. Jadi ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Kuncinya itu ada pada kemampuan kita dalam menjawab 3 pertanyaan itu. Jadi ahli ilmu mengatakan pertanyaan di kubur ini adalah pertanyaan pertengahan. Nanti ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu nanti ketika di alam akhirat, di mana kita akan ditanya tentang 4 hal, ya. Tidak bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 hal tentang umurnya untuk apa dia gunakan, masa mudanya, kemudian hartanya dari mana dia peroleh dan dari mana ia gunakan, dan yang lainnya. Itu adalah pertanyaan terakhir. Adapun pertanyaan di kubur ini adalah pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertengahan. Oleh karena itu Utsman bin Affan kalau lihat kuburan dia senantiasa menangis. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, kenapa kalau kamu berada di majelis Rasulullah jarang menangis, tapi ketika melihat kuburan kamu senantiasa menangis? Lalu Utsman bin Affan mengatakan, kuburan itu adalah awwalu manzilah akhirah. Kuburan itu adalah tahap pertama masuk akhirat. Kalau di kuburan dia sukses, maka jalan berikutnya dia akan sukses. Tapi kalau di kuburan dia gagal, maka jalan berikutnya dia akan gagal. Kemudian amalan yang menentukan juga ketika kita di alam kubur itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain ikut baik. Tapi kalau sholatnya buruk, yang lain buruk. Jadi kalau sholatnya buruk, kalau kita begitu dihisap, yang dihisap pertama kan sholat. Kalau sholat kita buruk, yang lain itu nggak dilihat. Jadi puasanya nggak dilihat, zakatnya, apanya, karena sholatnya buruk, maka yang lainnya akan menjadi buruk. Tapi kalau sholat kita baik, mungkin kita puasanya kurang, itu akan ditolong dengan sholat kita. Ini pentingnya bahwa kita harus menjaga sholat kita. Harus menjaga sholat kita, bagaimana kita bisa melakukan sesuai dengan rukun dan adabnya. Al-farqu bainana, yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan nanti dalam salah satu bentuk azab kubur adalah ada orang, nanti dalam azab kubur dijelaskan dalam hadis, Rasulullah bermimpi kemudian menjelaskan sebuah hadis. Rasulullah melihat ada 2 orang, 1 orang berbaring, 1 orang berdiri. Yang berdiri ini membawa batu besar. Batu besar ini kemudian dijatuhkan ke orang yang sedang tidur tadi. Dijatuhkan oleh orang itu. Apa yang terjadi? Pasti kesakitan dan orang ini hancur. Begitu kena badan dia, batu ini kemudian menggelinding. Ketika dia menggelinding, orang yang menjatuhkan itu ambil lagi batu itu, diambil lagi batu itu. Ketika dia ngambil batu dan mau kembali lagi ke tempatnya, orang ini sudah kembali seperti semula lagi. Lalu dia akan jatuhkan lagi batu itu. Batu itu menggelinding, diambil lagi, orangnya sudah kembali seperti semula. Begitu seterusnya. Lalu dalam perkataan berikutnya ditanya siapa itu? Kemudian dijelaskan dia itu adalah orang yang menolak isi Al-Quran dan orang yang menyia-nyiakan sholat. Orang yang menolak isi Al-Quran dan orang yang menyia-nyiakan sholat. Itu nanti azab kuburnya seperti itu. Menyia-nyiakan sholat itu maksudnya menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan rukunnya, menyia-nyiakan sunnahnya dan seterusnya. Jadi inti kita akan mendapatkan nikmat dan azab kubur itu adalah pada
kita bisa menjawab pertanyaan tiga ya, pertanyaan itu. Man rabbuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau bisa maka kita akan mendapatkan nikmat surga. Nikmat kuburnya itu apa? Nikmat kuburnya adalah satu, pintu surga dibuka. Dua, dihamparkan hamparan dari surga. Tiga, kita diberi pakaian dari surga. Itu di dalam kubur. Kemudian kuburannya dilapangkan sepanjang mata memandang. Tapi kalau kita nggak bisa menjawab, tadi dibukakan pintu neraka, kemudian hawanya masuk ke kita dan dipukul dengan palu yang kalau dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan menjadi tanah. Kemudian hal lain yang bisa agar kita mendapatkan nikmat kubur itu adalah dengan bersegera dalam beramal soleh. Oleh karena itu Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid, wasabiqu ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, bersegera dalam amal soleh, karena itu yang akan membantu kita agar kita selamat dari azab kubur. Dan yang lainnya ya, ada beberapa amal-amal yang lainnya yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Termasuk diantaranya juga adalah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Ini adalah sunnah yang mungkin ditinggalkan oleh banyak orang, tetapi fadilahnya begitu besar. Jadi membiasakan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur itu akan menyelamatkan kita di alam kubur. Jumlah ayatnya cuma 30. Kalau kita baca mungkin sekitar ya antara 10 menit lah, antara 5 sampai 10 menit. Apalagi kalau sudah hafal mungkin bisa 5 menit, 7 menit itu bisa selesai. Jadi sebelum tidur, sebagaimana sunnah-sunnah yang lainnya, Bara bin Azib itu juga meriwayatkan hadis tentang sunnah sebelum tidur. Kalau kita sebelum tidur hendaknya kita ambil air wudhu, ya kemudian membaca doa. Di antara sunnah yang lain adalah membaca ayat kursi, kemudian membaca Anas 3 kali, Al-Falak, Anas, Al-Falak, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, kemudian kita meniupkan tangan kita lalu diusapkan ke tubuh kita 3 kali, kemudian mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 30 kali. Ditambah nanti membaca surat Al-Mulk. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sebelum tidur juga membaca surat As-Sajdah. Jadi Al-Mulk dibaca, As-Sajdah juga dibaca. Jadi surat Al-Mulk itu yang akan menolong kita dari azab kubur. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah yang pertama, wajibnya beriman kepada yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini adalah berkaitan dengan yang gaib tentang alam kubur dan kita wajib mengimaninya. Yang kedua, boleh memberi nasihat di kuburan. Jadi kalau kita berada di kuburan, kita boleh memberi nasihat. Dan kalau kita mengantarkan jenazah ke kuburan, itu biasanya ada seorang ustadz, seorang alim, seorang dai lalu memberi nasihat kepada orang yang hadir, mengingatkan tentang akhirat. Ini diperbolehkan karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mengantarkan jenazah seorang Ansor. Kemudian yang ketiga, perintah agar kita berlindung dari azab kubur, karena azab kubur itu sangat dahsyat. Dan kita dalam sholat juga disunahkan sebelum salam untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kemudian yang keempat, isbatu azabil kubri. Pelajaran yang bisa diambil yang keempat adalah azab kubur itu ada. Isbat ya, azab kubur itu ada. Karena tadi dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, hadis di atas juga menjelaskan bahwa neraka dan surga itu ada dan ada penduduknya. Neraka dan surga itu ada dan ada penduduknya. Dan pada bulan Ramadan ini pintu neraka itu ditutup, sebelumnya dibuka ya. Pintu surga dibuka, sebelumnya ditutup. Kemudian pelajaran yang keenam, iman kepada malaikat, dan malaikat itu punya tugas. Di antaranya nanti ada malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa. Kemudian yang ketujuh, pentingnya mengetahui usulus salasah. Usulus salasah itu 3 hal yang merupakan dasar pokok dalam kita berislam.
yaitu Arab, kemudian Al-Islam, kemudian Rasulullah. Jadi ini 3 hal yang harus kita pelajari sebagai seorang mukmin. Kita harus tahu siapa itu Rabb, siapa itu Allah. Kita juga harus tahu apa itu Islam. Yang ketiga kita harus tahu siapa itu Rasulullah SAW. Jadi sebelum mempelajari yang lainnya, kita pelajari yang 3 hal ini. Maka disebut dengan usulus salasah, 3 hal yang pokok. Dan 3 hal yang pokok inilah yang nanti akan ditanya oleh malaikat ketika semua kita masuk ke dalam alam kubur. Yang ke-8, termasuk sebab nikmat kubur adalah bersegera dalam beramal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tambahkan di sini apa yang terjadi di alam kubur selain tadi pertanyaan malaikat, itu juga ada namanya himpitan. Ada himpitan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, innalil qabri dhaqtah. Kubur itu ada himpitannya. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'ad. Kalau seandainya ada orang yang bisa lolos dari himpitan kubur itu, maka yang bisa lolos itu Sa'ad bin Mu'ad. Kalau seandainya ada orang yang bisa lolos dari himpitan kubur itu, maka yang bisa lolos adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kalau seandainya berarti terjadi atau tidak? Tidak. Berarti tidak terjadi. Berarti tidak ada orang yang bisa lolos dari azab kubur, dari himpitan kubur. Semua orang akan mengalami himpitan kubur. Orang kafir, orang mukmin, orang besar, orang kecil, semuanya ketika masuk kubur dia akan mengalami himpitan kubur. Sebagaimana berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bisa selamat itu namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah seorang sahabat dari penduduk Madinah, tokoh dari suku Aus. Dia masuk Islam usia 31 tahun, meninggal usia 36 tahun. Meninggal usia 37 tahun. Hanya 6 tahun dia hidup dalam Islam. Tetapi kematiannya itu mengguncang arsy. Jadi arsy Allah yang sangat besar itu. Sa'ad bin Mu'ad meninggal itu tergoncang arsy itu. Bisa kita bayangkan betapa mulianya Sa'ad bin Mu'ad. Hanya 6 tahun dia dalam Islam. Masuk Islam 31, meninggal usia 37 tahun. Dan berkaitan dengan himpitan kubur tadi, Rasulullah bersabda, kalau ada yang bisa selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, qala Rasulullah SAW hina tufiya. Rasulullah bersabda ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, hadzal ladzi taharraqa lahul ars. Inilah orang yang membuat ars itu tergoncang. Futihat lahu abwabus sama. Ketika dia meninggal, langit itu terbuka, pintu langit terbuka. Syahadahu sab'una malaikah, dan disaksikan oleh 70 orang, 70 malaikat. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat bayi meninggal dan akan dikuburkan, lalu Rasulullah SAW bersabda, lau afalat ahadun min dhammatil qabri la afalat hadas sobi. Kalau seandainya ada yang bisa selamat dari himpitan kubur, niscaya yang bisa selamat ini adalah bayi. Bayi itu belum ada dosa, belum ada kesalahan. Dia baru lahir kemudian meninggal, lalu dikuburkan. Kata Rasulullah, kalau ada yang bisa selamat dari himpitan kubur, yang bisa selamat itu bayi, karena bayi itu belum punya dosanya. Tapi faktanya bayi itu juga akan mengalami himpitan kubur. Himpitan kubur itu kemudian semakin sempit sampai meremukkan jasad atau orang yang ada dalam kubur itu. Lalu apa bedanya himpitan yang dialami oleh orang mukmin dengan himpitan yang dialami oleh orang kafir? Kalau himpitan yang dialami oleh orang kafir, maka akan menghimpit sampai tulangnya hancur, dan itu terus begitu sampai datangnya hari kiamat. Adapun orang mukmin, himpitan orang mukmin itu yang pertama ada yang mengatakan himpitan orang mukmin itu yang pertama dia dihimpit lalu dilepas lagi. Dihimpit setelah itu dilepas lagi. Yang kedua ada yang mengatakan himpitan yang dialami oleh orang mukmin itu seperti himpitan seorang ibu menghimpit anaknya. Ini ibu, kemudian ada anaknya didekap, dihimpit. Itu pasti himpitan kasih sayang dan tidak menyakitkan anaknya.
Begitu juga ketika orang mukmin masuk dalam kubur, dia juga akan dihimpit, tapi himpitan kasih sayang. Karena disebutkan manusia itu berasal dari tanah dan ibunya itu juga manusia dari tanah dan ibunya itu juga dari tanah. Jadi ibunya nanti akan menghimpit. Itu perbedaan antara himpitan seorang mukmin dengan himpitan orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita berada di alam kubur, maka kita akan setidaknya mengalami satu himpitan kubur. Yang kedua, fitnah kubur. Fitnah itu artinya pertanyaan. Fitnah kubur itu ujian, maksudnya pertanyaan dari malaikat mungkar nakir, 3 pertanyaan tadi. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Kemudian yang ketiga, kita akan mengalami azab dan nikmat kubur.